Hari ini kita masuk di minggu ke-3 di awal bulan Januari di tahun yang masih baru, dan kita terus melangkah bersama Tuhan, dan biar terang firman Tuhan senantiasa menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi setiap orang. Puji Tuhan, kita akan mempelajari firman Tuhan, sama-sama kita akan mengenal firman Tuhan. Kita akan masuk dalam tema sentral daripada kita akan mengerti dari setiap tokoh-tokoh firman Tuhan yang Tuhan tuliskan di Alkitab, untuk kita belajar berbagai hal, kita semakin pagi menghadapi hari esok, dan hari esok ditentukan apa yang kita respon hari ini. Sama-sama kita akan buka firman Tuhan dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-29. Amsal pasal 22 ayat yang ke-29. Sama-sama saya cukup kita semua pakai berdiri. Puji Tuhan. Kita membacakan dengan suara yang lantang dan tegas. Sambil ini kita hayati, masuk dalam hati dan roh kita, untuk kita membaca dari rahasia firman Tuhan pagi hari ini. 1, 2, 3. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaan? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Silakan berpuji Tuhan. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaan? Cakap dalam pengertian ayatnya di sini bukan hanya sekedar cakep, bukan kayak orang kira-kira orangnya ganteng, cakep. Cakap berbicara dengan kelengkapan dari talenta yang tajam dan karakter yang kuat. Tema tahunan gereja ini tahun lalu adalah bicara tentang Entheos, dan dengan ayat puji Efesus 6 ayat 10, kuat di dalam Tuhan. Siapa yang ada di dalam Tuhan, dia pasti punya hati yang semangat. Semangat dari kata antusias, entusiasme dari bahasa Arabnya entheos. Jadi orang-orang yang di dalam Tuhan dan firman-Nya ada di dalam diri kita, itu pasti kelihatan dari perilaku, dari semangatnya untuk antusias. 2 kali lalu tema tahun kita adalah finishing well, menyelesaikan sampai akhir dengan baik. Tahun ini nanti kita akan ketemu lagi awal bulan. Sudah saya siapkan tema tahunan, tapi sedikit spill sedikit. Sebenarnya adalah cerita yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan melihat Amsal 22 ayat 9. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang. Bapak Ibu, kalau saya bicara tentang tokoh Alkitab yang karakternya kuat sekaligus punya bakat talenta karisma yang kuat, salah satu yang kita akan dapatkan nama itu adalah Yusuf, anak Yakub, anak ke-11 dari Yakub. Tapi kita juga belajar dari firman Tuhan, mereka yang awalnya dipenuhi dengan kuasa dan pengurapan spesial bagi Tuhan, dalam proses perjalanannya dia merespon dengan karakter yang tidak Tuhan, dan pada akhirnya walaupun Tuhan terus bekerja dalam hidupnya di akhir hidupnya, tapi dia harus berkorban nyawa dan mati. Kalau saya sebut namanya kebetulan sama, tidak bermaksud untuk menyamakan dengan nama. Ini kayak gitu. Mohon maaf jika ada nama dan peristiwa yang kebetulan sama. Simpson, bukan ketua rayon ya. Simpson, dia lahir dari mamanya yang manduk, dan mamanya berdoa, dan didatangi beberapa kali oleh Kristofani. Dalam masa perjanjian lama, malaikat Tuhan, temanya besar, temanya besar. Dan pada akhir, singkat cerita,
Simpson lahir dari seorang mama yang harusnya mandul. Kita buka Hakim-Hakim pasal 13, sebuah peristiwa yang mungkin sering kita pelajari, bahkan yang kalau rajin sekolah minggu atau rajin baca Alkitab, ini bukan sesuatu yang jarang kita bahas. Tetapi saya mau kita mendengar firman Tuhan hari ini menjadi rema yang kuat mengawali tahun 2025 ini di dalam satu permenungan yang dalam untuk kita terus menjaga selain talenta, bakat, karisma, karunia yang Tuhan percayakan sama kita, kalau tidak diimbangi dengan karakter yang kita akan lihat dari dua sosok ini. Next pertemuan kita akan belajar tokoh-tokoh yang lain sampai tahun ini selesai. Kita akan belajar firman Tuhan bukan autobiografi yang hanya menulis sesuatu yang manis dan menghilangkan, menyembunyikan sesuatu yang tidak baik dari tokoh kita. Kalau kita bahas dengan cepat Daud, kita pikir dia sesuatu yang luar biasa, tapi dalam 2 Samuel 11 dia lihat, dia jatuh. Musa sekalipun kita pikir dia adalah sesuatu yang luar biasa, tapi dalam satu perikop dia pukul batu karena dia sangat besar atas tegak kekuatan. Simpson lahir dengan cara yang luar biasa. Kita lihat Hakim-Hakim 13 ayat 1, 2 dan 3. Sama-sama kita baca Hakim-Hakim 13 ayat 1, 2 dan 3. Lahirnya Simpson. 1, 2, 3. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zorah dari keturunan orang Dan, dan namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Awal kelahiran Simpson luar biasa. Dari seorang mama yang harusnya tidak bisa punya anak, mandul. Kehadiran di dunia Simpson diawali dengan berita dari malaikat, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kalau kita baca pasal 13 terus, kita lihat dalam ayat yang ke-24, kita dengan cepat akan melihat sejarah perjalanan historikal dari Simpson. Dalam pasal 13 Hakim-Hakim ayat yang ke-24, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simpson kepadanya. Anak itu menjadi besar. Sama-sama katakan, baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan Tuhan memberkati. Bukan pendeta yang berkati. Kalau biasanya keluarga jemaat umat Gajah Mada Kalimat, Tuhan, Pak Agam ini lahiran, tolong doakan. Kalau saya melesat sampai peluru, saya langsung ada di sampingnya. Kalau tidak bisa melesat, saya doakan lewat video call. Tumpang tangan Bu di perutnya. Dalam nama Yesus, kelahirannya normal, lancar, sehat, mama dan anaknya. Beberapa jam kemudian WA masuk. Makasih Om, berkat doa-doanya, ini fotonya anaknya sudah lahir. Itu baru diberkati Tuhan melalui hamba Tuhan. Tapi Simpson menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Sampai ayat ini kita berpikir Simpson pasti akan terus menjadi seorang yang luar biasa. Percayalah, kehadiran kita di bumi ini tidak ada yang kebetulan. Katakan amin. Ada agenda Allah untuk kita. Kenapa saya harus hadir di bumi ini? Nggak ada ceritanya saya nggak sengaja dilahirkan gara-gara papa dan mama saya nggak ada kerjaan, terus nggak ada mall, terus dingin, terus ya begitulah akhirnya ya
rating bintang 5, sensor TV. Ya akhirnya lahirlah saya. Ditanya kenapa kamu lahir? Nggak tahu. Ya tanya papa saya aja. Tanya mama saya aja kenapa saya lahir. Adakah kita bisa berkata, aku mau dilahirkan sebagai orang Austria, Mr. Gerner in the Swiss, welcome to the church. Nggak ada. Kalau saya mau begini, saya mau lahir di Luzern, di samping rumahnya Mr. Gerner. Tadi saya nyari di mana Mr. Gerner rumahnya di situ. Atau saya lahir jadi anaknya jenderal, atau saya mau lahir jadi anaknya pengusaha. Saya lahir jadi seorang yang biasa-biasa saja. Oh, saya lahir dari seorang ayah yang biasa-biasa saja. Tapi Simpson dari kelahirannya sudah spektakuler. Semua orang akan berkata kalau ini film masih 5 menit bukan, ini kayaknya filmnya bakal seru nih. Ini pasti ini Simpson ini keren banget. Memang kalau kita baca di pasal 13, 14, 15, saya cepatkan waktu. Baca di rumah nanti, dan pasti kita sudah tahu ceritanya. Itu Simpson itu kekuatannya luar biasa dalam satu cerita. Simpson bisa membunuh 1000 orang dalam satu cerita. Dia lari ke gunung, dia angkat itu yang kuil dia patahkan. Dalam satu cerita dia bisa mengejar, menangkap anjing hutan. Dalam bahasa PL, anjing hutan, saya baca terjemahan lain, ada yang menerjemahkan wolf, serigala, whatever. Yang saya tahu, jangan kejar serigala, anjing hutan. Kejar Sumo Osin Kiki Koko saja di belakang gereja. Blackie, Brown, kalang kabut. Kalau dia binatang jinak, mudah. Bapak Ibu bisa baca nanti dalam Hakim-Hakim 14, 15. Dia dikaruniai, gitu dia. Dia dikaruniai fisik yang luar biasa, kuat, cepat, dan berdaya tahan tinggi. 300 serigala atau anjing hutan dalam bahasa ini ditangkap. Saya ulangi, 300 anjing hutan ditangkap, ekornya diambil dua-dua, dipilih, kasih obor, dan lepaskan di ladang gandum orang Filistin yang dia marah. Orang Filistin ini istrinya yang dari itu diserahkan kepada kawan yang lain, istrinya diambil. Baca dalam Hakim-Hakim 14. Ingat, dia lahir sebagai Nazir awal. Kalau dalam bahasa rohaninya, karunia pengurapannya luar biasa sekali. Fisiknya mungkin konon ada yang dinamakan seperti makhluk mitologi Hercules, sampai Benjamin S bikin plesetannya Simpson Betawi. Oke? Kalau Simpson dipotong rambutnya jadi lemah, kalau Benjamin S dalam film itu masih ingat apanya yang cukup? Ya, sudah bagus. Nah, Simpson secara karunia, keahlian luarnya, skillnya, daya tahan fisiknya, karismanya, sampai ayat ini Simpson masuk ayat 1 pasal 14 kita baca. Hakim-Hakim 14 ayat 1. Simpson pergi ke Timnah, Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1. Dan di situ ia melihat. Apa yang dilihat apa itu? Dan malu-malu 1, 2, 3. Di situ ia melihat seorang. Nah, itu dia. Eng kami yang pelayan Allah, hamba-hamba Tuhan, orang percaya yang mungkin di sisi karisma karunia Tuhan percayakan sesuatu dari surga yang luar biasa, tapi di sisi lain
karakter kita diuji ketika kita menghadapi sesuatu atau seseorang. Simpson ketika melihat gadis Filistin ini, dia masih dalam karunia karisma yang luar biasa. Kemampuannya dahsyat, fisiknya kuat, tapi dia punya kelemahan. Tuhan. Sudah jelas bahwa orang Israel tidak boleh menikah berkawin dengan orang di luar. Ayat 2 pasal 14. Simpson pulang dan memberitahu kepada ayah dan ibunya. Biasa ya kalau anak muda lihat yang bening-bening, sudah jelas ini bening-bening ini tidak seimbang ya, awal jangan, tapi hatinya bergemuruh dengan cinta. Semua karena cinta. Dia pulang ke rumah orang tuanya. Mama, Pak Oleh, wahai tahu, yuk anjiang, anjiang, Papa mengambil moa, jadi bukan, jadi bojo saya, jadi main tua saya, tidak boleh, bapaknya, tidak bisa. Pokoknya aku udah cinta banget, cinta mengalahkan mau, hidup aku. Bahkan air sungai itu tak dapat memadamkan. Tenang, aku kan besertai Tuhan. Nah, tenang, aku bisa mengalahkan. Aku akan injili gadis menjadi satu gereja yang saya. Apa namanya sudah bilang. Ayat 3. Nah, tidak ada ke tidak ada ke di antara anak perempuan famili kita ini ada pariban dan sebagainya. Orang sebab ada pariban, cantik-cantik pun. Aku dapat pun sudah makan itu makan pohon. Kau ini keterlaluan. Ada satu famili kita jadi cantik, kau ini keterlaluan sekali. Kayak tidak ada di kampung kita orang cantik. Tidak bisa makan. Bagi aku, cintaku sudah melekat sama perempuan ini. Perhatikan, ketika kita merasa dipakai Tuhan, merasa karunia, skill, karisma kita sudah makin menanjak, kadang-kadang Tuhan izin tes karakter. Dia tidak taat dengan orang tua. Firman Tuhan sudah bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan. Oh, speak English. Mrs. Gunnar, respect your mama and papa, so you with a long day seumur. Gitu lah kira-kira ya. Pokoknya gitu lah. Nanti pernah banyak supaya saya. Ada satu orang boleh jadi. Siapa tahu katanya nanti di sebelahnya mau bikin pos PI, ya Pak Haris, nanti kita pergi Pak ya, gak usah biasin. Nanti kita akan bahas lagi. Balik lagi, sudah ada satu ayat sudah dilanggar, akhirnya dia memaksa untuk mengambil gadis. Bapak Ibu perhatikan karena waktu. Lalu dia kayak memberi istri, tapi itulah dasar orang Filistin. Perempuan itu yang sudah ditaksirkan, dia mau datang lagi untuk ambil. Dia serahkan sama bapak mamanya calon mertuanya. Dia tanya, mana ibu atau calon istri? Oh, jadi kau mau nikahin anak saya? Lama benar aku datang. Aku udah tua nih dari kampung. Dia kan, apalah pokoknya rias lah, apalah ada liman segala macam-macam lah, angpau, pekpau, coapau semuanya. Ini sudah tertunda dengan orang yang ada terakhir. Oh maaf, perempuan itu yang kau taksir anak saya sudah serahkan kepada yang lain. Wah, langsung keluar karakter asli. Marah dia. Simpson kelemahannya adalah secara karakter dia pemarah.
Dia mudah marah. Kalau dia sudah marah, karena Tuhan karunia dengan kekuatan yang seperti Hercules, habis, baca saja, habis. Suatu kali dia ketemu rahang kedelai, rahang keledai. Buru-buru kita pakai tombak, pakai senapan SS1, SS2. Dia pakai rahang keledai. Mana orang di sini? Pak, persis kayak film, persis kayak film Hercules. Pak, banyak yang mati. Aduh, pokoknya dasar nanti punya talenta bakat karisma karunia. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Tuhan tidak memandang berapa hebat kamu mencapai sesuatu dan menjadi sesuatu. Yang Tuhan inginkan hati dan karaktermu seperti Yesus. Sama-sama katakan amin. Amin. Oh, berarti kita tidak perlu punya skill, tidak perlu punya karakter. Perlu. Saya spill sedikit. Waktu nanti saya akan umumkan di depan pertemuan Dewan petinggi-petinggi gereja. Tahun ini kita punya tema tahunan, sharp talent, strong karakter. Ada kolaborasi, ada perpaduan yang baik antara karunia, karisma, dan talenta yang tajam. Dan jangan pisahkan kata karakter yang kuat di dalam Tuhan. Simpson, karisma, bakat talentanya kuat, mantap, super. Karakternya tidak mendukung. Dalam pengajian baru bilang, anggur yang baru jangan kau simpan di kitab yang lama. Amin. Berapa banyak kita berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan aku karunia kesembuhan, Tuhan berikan aku karunia musisi, marifat, pernyataan-pernyataan, berikan aku karunia pengetahuan. Doa dari jauh semua bangkit. Tuhan tahu kita udah siap belum. Simpson dikaruniai Tuhan kekuatan yang super, sudah kayak Batman, Superman, Spiderman, Hercules. Tapi ini nyata, tapi karakternya, dia temperamen, dia sumbu pendek, dia mudah marah, sedikit diserang, bangkit dia marah. Kalau dia marah, mati ada sekian ratus. Dan dia tidak bisa tahu dengan yang namanya kegodaan. Menjaga integritas dalam kegodaan menjadi perbandingan yang sangat baik untuk kita pelajari hari ini. Beda antara Simpson dan Yusuf, anak Yakub yang ke-11. Simpson digoda. Siapa namanya penggodanya? Tidak hafal ini. Siapa namanya penggodanya? Iya, Delila. Dia lari kan? Lari. Tapi bukan lari keluar. Tapi lari ke pangkuan Delila. Coba baca Hakim pasal 16. Lalu dia duduk di pangkuan Delila. Badannya Superman, hati Hello Kitty. Ada badan super, kekar bokor, kuat gagah perkakas, hati Hello Kitty. Kasih tahu dong rahasianya Mas. Apa sih kekuatanmu? Satu kali dia tepu-tepu, kan dulu mau dengan tepu-tepu. Mas nih, katanya cinta aku. Ini masa bebas ya. Kok teka-tekinya rahasianya nggak dikasih tahu? Ya deh, ini rahasia yang kedua. Kamu harus pakai tali yang baru, kamu ikat aku, nggak lepas. Makasih ya Mas. Dia telepon 5 raja Filistin. Udah siapkan 1.100 sikal perak dikalikan 5.500. Udah, gua dapat rahasianya dari cowok gua. Gila, lu ikat itu pakai tali yang baru. Oke, masuk. Diikat. Simpson bilang, lepas lagi. Sampai 3 kali. Simpson buta-butain cewek yang sekaligus juga tahu.
Saya suka senyum-senyum sendiri dengan kata-kata ini. Nggak apa-apa kita baca ya. Hakim-Hakim 16 ayat 16. Dalam terjadi setelah sesi ini kita akan belajar yang kebalikannya dari semua. Hakim-Hakim 16 ayat 16. Apa kata dari ayat 15 saja? Ya, anak-anak muda senyum-senyum nih kalau berarti jadi kan anak muda. Orang yang setengah tua juga suruh masing-masing harus. Ayat 15 Hakim-Hakim pasal 16. Berkatalah perempuan itu kepadanya. Ayat 15 Hakim-Hakim 16. Bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Persis kayak anak-anak zaman sekarang ya, di WA, di dunia medsos. Katanya sayang aku, kok nggak buka rahasia kekuatanmu sih? Mas nih, benci kan? Benci. Iya, Simpson kan gagah. Tapi hatinya lebih dia. Hatinya lebih dia. Padahal hatimu tidak tertuju padaku. Sekarang 3 kali, tau nggak 3 kali sakitnya di sini lebih aku, kadang 3 kali lebih aku mempermainkan aku dan tidak menceritakan kepadaku. Apakah kekuatanmu demikian besar? Ingat, Tuhan sudah ingatkan, kamu tidak boleh potong rambut, tidak boleh minum ini, kamu nazir Allah, dan jangan buka rahasia lebih besar seperti rahasia negara. Tapi karena kekuatan nafsu dan cinta dan godaan seorang yang bernama Delilah, 3 kali dia mencoba tahan untuk tipu-tipu sedikit supaya tidak ditanya terus. Rupanya Delilah itu punya motivasi duit. Dia dijanjikan 1.100 sikal perak oleh 5 raja Filistin. Kalau rahasia Simpson diketahui, kita hajar Simpson lemah, kita akan taklukkan dia. 1.100 sikap perak, 1 sikap perak kira-kira 18.000 rupiah dikalikan 5 raja. Bisa tolong bantu saya PP? 5 kali 1.100, 5.500 kali 18.000 rupiah. Kalau untuk sekarang ya, mohon maaf kalau itu tidak terlalu benar, tepat sekali. Berapa cukup ditawarin suap oleh 5 raja Filistin? 5.500 kali 18.000. Yang keras ya, 99 juta saja. Bapak Ibu, sikal perak. Masih ingat cerita tentang Yesus? Yesus dihargai berapa? Oleh seorang Yudas Iskariot 30 keping perak. Yusuf dijual ke pedagang Midian, orang Israel. Kejadian 39. Hanya 20 sikal keping perak. 20 times 18,000 rupiah. What? 18,000 times 20 berapa? Hanya 360.000 rupiah. Itu harga Yusuf dijual. Keping perak dianalogikan, dialegorikan sebuah harga penghinaan dari seorang budak. Makanya ada sebuah ungkapan berkata, ketika Yesus dijual hanya 30 keping perak, dia hanya harganya 3 kali 18.000. Berapa? 30 kali 18.000, 540.000 rupiah. Lebih mahal 100 cancernya PP 1,4. Memang Yesus dihina, Yusuf dihina. Gila. Yang menjual Yusuf siapa? Abang-abangnya. Untung ada Ruben, untung ada Yehuda. Yehuda bilang, jangan kau bunuh adik ini, mending kita jual saja. Ruben bilang, jangan dibunuh, buang saja di sumur. Singkat cerita, abang-abang Yusuf, darah daging sendiri menjual Yusuf. Yusuf sakit secara emosi, sesaat dia masih sedih. Kalau Simpson diremeh-remeh oleh Delilah, aku 3 kali engkau tipu, tidak kasih tahu rahasia kekuatanmu. Akhirnya ayat 16, Hakim-Hakim 16,
Lalu setelah perempuan itu berhari-hari, apa kesalahan Simpson? Dia tidak lari keluar seperti Yusuf lari keluar dari tante kira Potifar. Siapa nama istri Potifar? Gak ada yang tahu. Tante Potifar. Udah kamu. Siapa nama istri Pak Jowo, Pak Panca? Tante Panca. Siapa nama istrinya Pak Pin? Ibu Pin. Istrinya Pak Hans, Pak Bolon, Tante Pak Hans. Jadi udah santai aja ya, dosa ini. Suatu saat kita jelas pakai Alkitab, tapi yang bikin soal kita sendiri, bikin soal nomor satu. Sebutkan nama istri Potifar. Nggak ada om, saya cari-cari sampai Alkitab terjemahan apapun nggak ada. Rupanya yang buru-buru bilang ini enggak. Di gereja kalau ada kolektan, biasanya siapa? Bu Tono, Bu Nopi Habibi, Bu Paber, ya kan? Berarti istrinya Potifar namanya Tante Potifar. Sedikit relax, kita masuk lagi. Tapi persoalan Simpson itu serius. Simpson kalah dengan godaan. Berhari-hari Delila mereka ayat 15 tampilkan dan mendesak. Ada kalimat yang luar biasa sekali. Ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati. Rasanya sweet banget Simpson. Aku tidak tahan dengan tangisan air matamu sayang. Sakit hatiku rasanya mau mati. Ya ampun, cengeng banget. Padahal Hercules hati Hello Kitty. Kenapa dia tidak lari jauh dari pangkuan Delila? Dia masih melupakan dia. Jadi cucu saya, kasih tahu rahasianya dong. Kenapa kamu jadi kuat seperti itu? Gagah banget abangku ini, Pak. Oh iya kak, gagah kali. Apa rahasianya? Adalah hari pertama, hari kedua, Mas, apa sih? Adalah berhari-hari, bayangkan, berhari-hari berada di dalam circle pencobaan, dosa, godaan. Seorang Simpson sekalipun itu menjadi permen buat kita dan kita. Jangan pernah main-main dengan godaan dosa. Singkat cerita, saya dari kecil sampai ini merokok sekalipun tidak. Bukan karena sok-sok hebat kan merokok. Dari kecil teman-teman saya pemain band main di sini jauh dulu zaman masih ada zaman Anta berapa orang-orang tua kami yang umur 70 60 tahu saya. Tapi puji Tuhan, bukan membanggakan diri, puji Tuhan. Saya bilang sama kawan-kawan band saya, kalian boleh pura sama aku gimana tuh. Memang aku tidak pernah kelain, tapi kalau kalian masukkan sakit tidur sundut itu di mulutku, terpaksa aku kelain walaupun kalah. Siap ya? Oke bro, enggak. Puji Tuhan aku selamat. Kawan-kawan memang mereka punya pergaulan yang biasa, karena masih SMA kelas 1. Simpson dari kecil tidak menang, rambutnya panjang, secara karisma Tuhan jalan. Tapi dalam sisi respon dia menghadapi godaan Tuhan, ia lari bukan keluar, tapi ke bawah. Dia tidak dipangku satu hari, dia dipangku berhari-hari. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari pergaulan yang buruk, coba kamu lagi merusakkan. Gak usah malu-malu, 1, 2, 3. Ini Tuhan tidak mana perempuan ini hebat-hebat. 1, 2, 3. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Apalagi seseorang yang mau kita gauli. Mohon maaf, ini agak dosa sedikit. Naksir perang Simpson. Bukan sekedar pergaulan biasa, sudah pergaulan yang sudah ke arah yang lebih kepada erotika. Simpson dipangku Delila berhari. Dan pada akhirnya kita lihat ayat 17. Ini turning point Simpson.
anti klimaks dari seorang Simpson. Maka diceritakannya lah bocor, seperti membuka kotak Pandora. Berhari-hari dia bertahan, tapi kesalahan Simpson ada. Kita belajar dari sini. Dia tidak lari dari sumber masalah. Dia tidak lari dari sumber godaan. Dan ingat, sumber godaannya bukan benda mati, bukan harta, benda hidup. Lari pun makhluk ini bisa ngejar. Kalau materi tidak bisa ngejar kita, benda mati, makhluk hidup, dan ada hubungannya dengan emosi. Saya ngomong begini bukan berarti kita semua kebal dosa, tidak. Makanya kita harus saling mendoakan satu sama lain. Katakan amin. Dalam terminologi saling menjaga dalam Alkitab itu seperti 3 orang yang memakai pedang, dan saya sering sampaikan ke dalam teman-teman firman Tuhan. Mereka saling menjaga, sama pakai perisai, dan mereka bertiga saling punggungnya saling menghadapi, yang sana ke utara, yang sana ke selatan, yang sana ke barat, mungkin berempat, satu sama lain saling menjaga. Bapak itu gitu, saling berdoalah kita satu sama lain untuk Tuhan kasih kekuatan menghadapi tantangan dan godaan dunia ini, supaya aku dapat setia sampai akhir. Yesus mencari orang yang setia, taat sampai akhir. Anak-anak kita ajarkan, jangan hanya mengejar cantik, ganteng, kaya, makmur. Siapa yang tidak mau? Itu tidak perlu disyaratkan. Semua juga otomatis akan cari gitu. Dan cantik, ganteng, kaya, keluarganya berada, sangat ideal. Tapi ini yang nomor 1. Cari calon menantu pasangan hidup kita, mereka yang benar-benar takut akan Tuhan dan cinta Tuhan sampai ke surga. Apalah arti sebuah hubungan? Pada akhirnya Simpson, kita lihat dia membocorkan rahasia kekuatan dia. Katanya ayat 17, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab dari kandungan ibuku aku seorang nazir. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatan lenyap dan padaku, dan aku menjadi lemah seperti apa. Pada percobaan yang keempat, godaan akhirnya tembus. Terbongkarlah benteng beriman dia. Kotak Pandora terbuka. Dan ini anti klimaks. Saya baca ayat berikutnya, sampai kemudian datanglah raja-raja. Kasih upah sama dia. Terima kasih ya, 5.500, masing-masing 1.500, kasih 1.100. Dan mereka menangkapnya dan membelenggunya dan membutakan mata. Perhatikan, orang Filistin itu menangkap Simpson. Ayat 21 Hakim pasal 16. Orang Filistin itu menangkap Simpson, mencukil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Nah, Gaza jadi negara yang sekarang. Apakah sama? Diperkirakan sama dengan sekarang. Gaza di tanah. Jadi kalau kita ngomong Gaza, kita ingat cerita Simpson. Simpson dibawa ke Gaza. Orang yang jatuh dalam godaan dosa, kalau dia tidak cepat bertobat, matanya akan dicungkil. Kepekaan penglihatan mata rohani akan dibutakan. Dia dibelenggu dan dibawa ke Gaza. Untuk apa dibawa ke Gaza Simpson? Dihina dan dipermalukan. Dia disuruh menggiling. Dia ikat seperti batang untuk gilingan batu gilingan, batu kilangan. Oh, kau buat dia lebih kuat dari singa, dari beruang, dari kerbau. Oke, sekarang kau kuikat dan mau lari. Oh, dia cuma buta dia. Dipermalukan di hadapan antek-antek. Apakah Tuhan jahat? Kenapa dia bisa kalah? Ayat 20. Ini rahasia yang harus kita pelajari. Lalu berserulah perempuan itu, waktu dia sudah dapat rahasia kekuatan Simpson,
Delila ngasih tahu kabar ke pasukan Filistin, datang pada kepala tentaranya, mengikat dan sedih. Ayat 20 pasal 16. Lalu berserulah perempuan itu Delila, orang Filistin menyerang Simson. Coba lihat kata-kata dia. Maka terjagalah ia Simson dari tidurnya serta katanya, nah ini dia. Ayat 20 belum ditampilkan di sini. Seperti yang sudah-sudah, ayat 20. Kalimatnya apa? Seperti yang sudah-sudah. LCD bisa minta tolong ayat 20, ini ayat 21. Kata Simson ketika bangun dari tidurnya, karena ini penting kalimat ini. Seperti yang sudah-sudah. Sama-sama kita baca Bapak. Ini poin saya berhenti sampai ayat ini. Nanti pertemuan berikutnya kita akan masuk lebih dalam lagi tentang sharper talent and stronger character. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan merongga lepas. Tetapi tidaklah diketahui bahwa Tuhan Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, hidup dan Simson bisa jadi mewakili siapapun yang merasa Tuhan kasih tolong, walaupun mungkin aku masih mencoba-coba bermain dengan terus. Waktu saya dengar ini, saya pada diri saya bilang, saya tidak akan ngomong ke Bapak Ibu semua. Saya lihat diri sendiri, Tuhan. Kayaknya aku masih sampai hari ini masih berdiri di hadapan. Tapi aku belum tahu apakah masih ada dosa dan salah pelanggaran yang masih kusimpan. Tetapi seolah aku mungkin dalam sehari-hari aku seperti berdiri dan Tuhan tolong. Sekali aku mencoba-coba bermain dengan dosa dan pelanggaran. Tuhan masih tolong. Yang kedua kali, Tuhan masih tolong. Aku tak sadar sebenarnya Tuhan menunggu engkau bertobat dari diriku sendiri. Masuk yang ketiga, Tuhan masih tolong. Aku pegang tangan kedelai, Tuhan tolong. Padahal waktu itu aku masih lihat wanita Filistin. Dalam Hakim-Hakim ke-15 masih lihat wanita pelacur sundal di Gaza ayat 16. Tuhan masih tolong. Ayat 20, Simson sombong banget, dia bilang begini, seperti yang sudah-sudah, pasti aku lolos. Bapak, mungkin dia bersuruh, Tuhan tolong aku seperti itu. Tuhan diam. Seperti yang sudah-sudah, Tuhan sudah menutup mata dengan pelanggaran. Aku masih bisa ke gereja, aku masih bisa sepertinya jadi orang baik. Itu ngeri banget itu. Ini hamba Tuhan juga harus baca ini dan seperti saya. Ini tidak menunggu Bapak Ibu kita. Ini introspeksi buat kita semua. Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas. Maksudnya bebas apa? Dibebasin Tuhan. Dibiarin lah, gak apa-apa Tuhan, aku sayang kau. Tuhan itu baik, sungguh baik. Tapi sengaja besoknya sengaja diperbuka dengan dosa. Hai umat Tuhan yang aku kasih. Ayat ini juga buat saya dan dikasih. Aku menyertai kau sampai kesukaan akhir. Itu persoalan. Aku tidak melakukan kewajiban-kewajiban Tuhan. Aku masih bermalas-malas. Gaji masih jalan. Bonusku masih oke. Anakku masih sehat-sehat semua. No problem. Baik kali tahunku ini. Padahal aku malas-malas ke gereja, malas-malas berdoa. Aku masih simpan kepahitan. Aku masih simpan dosa. Baik-baik saja namanya. Sudah, aku ulangi lagi. Tuhan tutup mata sebelah.
Tapi kita tidak tahu kapan Tuhan akan seperti ini kepada Simpson. Tetapi tidaklah diketahui Simpson bahwa Tuhan telah jagaku, jagaku sekarang, hadirmu Tuhan. Dalam kata jangan, sama-sama kita, 1, 2, 3. Jangan ambil dariku. Daud itu luar biasa gagah perkasa, tapi seorang Daud juga mengalami godaan dari Batseba ketika dia santai kawan, lagi santai kawan, di TikTok balik, dia lagi santai, kawan-kawannya satu negeri berperang, dia santai. Orang yang santai itu biasanya akan mengendorkan pertahanannya, seperti yang sudah Tuhan baik dan masih menolong saya, sekalipun saya orang berdosa. Walaupun saya susah menderita dalam dunia, itu beda konteksnya. Simpson merasa Tuhan belum hukum dia kok, Tuhan masih biarkan. Seperti yang sudah aku akan bebas dari persoalan ini. Rupanya sudah saatnya Tuhan memberi pelajaran yang berharga. Rupanya kasih karunia anugerah telah dipermainkan. Sekarang Tuhan meninggalkan. Apa yang terjadi kalau Tuhan sudah meninggalkan kita? Orang Filistin menangkapnya, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di situ dia dibelenggu dengan 2 rantai tembakau, dan pekerjaannya di penjara ialah menulis. Bapak itu, kita semua yang merasa oke-oke saja, saya tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, segala sesuatunya kayaknya berjalan lancar, dan kayaknya kalau ada pergumulan saya bebas-bebas saja, tidak masalah. Saya tidak tahu waktunya Tuhan. Jangan tanya Pak Pendeta, kapan waktunya Tuhan akan memastikan akan tinggalkan saya. Sebelum tinggalkan saya 5 menit, saya akan bertobat. Kalau ada begitu caranya, semua juga mau begitu ya, betul? Info kapan tinggalin saya. Oh nanti besok pukul 1 kurang 5 menit. Jadi dari sampai besok jam 12 siang masih berbuat dengan dosa. Nabi tinggal 5 menit. 10 menit lagi nanti Tuhan mau tinggalin kita nih. Bertobat rame-rame, bertobat berjemaah. Bertobat ya. Langsung minum kudus suci. Pokoknya mau menikmati. Luar biasa. Pokoknya tidak disuruh ngepet dari sini sampai ke musibah. Pokoknya tidak suruh menyebabkan lepas dari sini sampai kota baru. Tinggal 2 menit. Tinggal 2 menit lagi. Tidak pernah main keyboard pun jadi main keyboard. Pokoknya satu semua lakukan. Dengan 1 menit ini Tuhan tidak jadi. Tuhan tidak jadi. Umat. Tuhan tidak jadi. Kayaknya saya menyampaikan ini dengan mudah, tapi percayalah menghadapi godaan tidak mudah. Kuasa firman dan Roh Kudus yang memampukan kita untuk tetap kuat menghadapi segala tantangan. Sebelum saya akhiri, saya akan closing dengan cerita Yusuf. Kebalikannya Simpson adalah Yusuf. Yusuf juga digoda sama tante Potifar. Kejadian 39 ayat 10. Coba baca, coba munculkan. Ini sangat apple to apple dengan Simpson. Simpson dari hari ke hari digoda Delila.
dan dia lari, bukan keluar di pangkuannya. Akhirnya rontok pertahanan, jebol seperti membuka bendungan air, berantakan, musibah terjadi. Tapi Yusuf, kita baca ayat 10, sama-sama kita baca perbandingan apple to apple, respon Yusuf terhadap pencobaan dan ujian iman. 1, 2, 3. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu menuju Yusuf tidak mendengarkan rujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Yusuf itu masih umur 20-23 tahun. Waktu Yusuf dibeli oleh orang Ismail, orang itu dijual oleh abang-abangnya dari sumur, dia sekitar 17. Dia pokoknya minta semua mau dia orang artis Korea kalah karena hobinya atletis, dia suka kerja, wajahnya ganteng, ada kayaknya elok parasnya, sampai tante Potifar miler. Ayat 6 bagian B, ada pun Yusuf manis di kamar muda. Aduh, sakitnya manis. Selamat pagi tante. Tantenya dibikin selamat pagi ya. Keren banget ini ya. Sudah lama aku ditinggalkan sama Potifar ini berbulan-bulan, bertahun-tahun kerja terus mencari uang, cari posisi, cari jabatan. Aku udah bertahun-tahun ditinggal. Aduh, pagi tante. Lalu dia mungkin panas ya, pakai jersey, lantai. Yusuf karakternya rajin. Dia rajin, mulai dari keluarganya dia rajin, mulai dia dijual ke orang Mesir, Potifar rajin, mulai dia difitnah, dihina, dimasukkan penjara karena fitnah tanda girang, dia rajin di penjara karena dia rajin. Bangsa bilang tangan orang rajin memegang kekuasaan. Sama-sama katakan amin. Orang rajin memegang kekuasaan, tapi pemalas tidak dapat mengejar rumahnya. Karakter dasar, salah satu karakter dasar dari Yusuf anak Yakub yang jelas rajin dalam segala keadaan. Aku mau tetap rajin. Baca Kejadian 39, 40, 41, 42. Rajin. Nah, kamu antarkan makanan ke abang-abang. Iya papa, dia tidak pernah bilang malas lah, papa ini bisik diantar. Abang-abangnya sudah iri karena Yusuf lebih dikasihi dan jubahnya lebih bagus daripada outfit ini. Jubah maha indah itu dia pakai ukiran rajutan, terus warnanya kayak warna mana ya saya membandingkan, kayak warna kupu-kupu yang sangat gemilang, glowing. Jubahnya di sini, dari jauh dia anaknya gembira, periang. Lihat karakter Yusuf, periang, tulus hati, rajin, gak pernah menyimpan perasaan kabur terhadap bahkan abang-abang yang sudah kabur. Dia bawa makanannya. Ya udah, Simeon, Lewi, Bang Noel, Isakan, Zebulun, dan Natali ke Asia 10 abang-abang. Ini makan dari papa. Ini kan mimpi kita nih kan, masih kecil, budak kecil, umurnya belum 20 tahun, agak benar poni. Masa kita dimimpikan menyembah dia? Siapa kau? Tuhan aja, hatikan dia apa? Yusuf dengan culun dan lumpuh dan polos, waktu dia dirangkul begini cerita bebas, diangkat kakinya sama abang-abang. Apa bang? Jangan dulu bilang bang, geli. Rupanya bimbo. Yusuf dengan tulus mengasihi abang-abangnya, bawa makanan, dibalaskan kejahatan oleh darah daging sendiri. Saya ulangi, saya garis bawahi, dijahati orang luar, preman tidak kenal lebih gampang daripada dijahati sama saudara-saudara. Bapak, lipat kita ini, bikinnya mau diajak kurau, rupanya kayak dan semuanya kering. Saya tahu kalau ada kopi crack dia pasti akan diurus, pasti benjol-benjol kontrol.
Saya tidak bisa bayangkan kalau saya, Bapak Ibu, kalau saya jadi Yusuf, gimana perasaannya? Dibuang di sumur kering oleh abang-abang yang dia dari hati saya bawa ke kanan baru sampai lagi. Karena cemburu dan iri hati itu menjadi pembunuh. Yakobus sekarang dari iri hatilah timbul dari akar segala kejahatan. Abang-abang yang iri dan cemburu karena waktu lebih sayang Yusuf. Tentu dong, Yusuf lahir dari Rahel. Rahel lah tujuan utama istrinya Yakub, betul? Bapak Ibu tahu cerita Yakub kenapa lebih sayang Yusuf? Saya mau kasih tahu rahasia. Karena Yusuf lahir dari rahim orang yang dicintainya. Aku kerja 14 tahun demi Rahel. Ya, sepanjang perjalanan muncullah Bilha dan Silpa dan Lea. Beranak pinahlah mereka. Tapi dari rahim Rahel hanya Yusuf. Waktu itu Benyamin belum lahir. Kalau saya jadi Yakub, mungkin juga saya lebih sayang Yusuf, benar? Kami dari rahim istri yang kucintai. 14 tahun kerja tidak main-main, bro. Demi cinta. Semua karena demi cinta. Bapak Ibu, kalau kita kekurangan cinta dan sayang kasih kepada Tuhan, semua pekerjaan itu menjadi berat. Tidak ada kata amin. Kalau kita mencintai Tuhan, ringan semua. Hari anak saya meninggal, yang kedua, malamnya saya main bass. Bukan aku sombong, no, pemain bassnya datang. Mana baru dapat? 2007, ibadah penghiburan di sini. Saya main keyboard untuk ibadah penghiburan. Bukan pamer, tidak. Suara lain yang pasti bukan suara Roh Kudus bilang begini, enggak, kamu sudah sering ikut Tuhan, melayani Tuhan, coba lihat, Tuhan tak peduli kamu, tinggalkan saja Tuhan dan pelayan. Langsung saya berdiri dari situ dengan mata bermata, terus berdiri, aku akan membuktikan kau di hadapan surga dan neraka. Aku akan main justru di saat kematian anakku, penghiburan jam 6 sore, anak baru meninggal jam 5 pagi tadi. Saya main sendiri di saat ibadah penghiburan, bukan untuk pamer. Saya membuktikan walau susah maupun senang, walaupun sepertinya tidak ditolong Tuhan, aku ditolong Tuhan karena aku cinta kau. Semuanya ringan. Yusuf mewakili kekuatan cinta yang mengalahkan kelelahan. Yusuf mewakili kekuatan kasih. 14 tahun papanya bekerja demi Rahel, mamanya Yusuf. Semuanya ringan. Seperti hanya beberapa hari saja ada yang sekalipun dia harus bekerja 7 tahun lagi, tapi semuanya dirasanya ringan karena cintanya kepada Rahel. Bapak Ibu, saya tutup ayat ini. Yang sudah pernah ingin tinggalkan Tuhan, yang sudah pernah ingin tinggalkan pelayanan, saya sebagai gembala tidak akan paksa. Tapi ingat, ketika kita mencintai Tuhan lebih dari sekali, semuanya akan terasa ringan. Karena tujuan kita menyenangkan hati Tuhan. Usia itu sudah 50 tahun nanti, tahun ini. Kalau Tuhan izinkan, sampai 100 tahun. Doa kita yang banyak. Doa kami, boleh yang mana? Saya tidak tahu. Aku mau seperti 1/15. Ketika kedatangan Tuhan yang kedua, mereka yang diaman akan berangkat ke surga ini. Itu doa kami, boleh dong, ya kan? Terserah Tuhan nanti Tuhan mau bikin gimana. Doaku nanti Tuhan datang, masih duduk. Boleh dong, ada ayatnya kan? Mereka yang tidak lalu akan terangkat ke surga hidup. Ketemu lagi kita semua di surga. Kita bikin lagi ibadah kejabat Pak ya. Kita bikin lagi ibadah. Hidup. Tapi semua akan terlaksana kalau kasih kita masih membawa dalam hati. Segala kelemahan, kelebihan, gesekan yang tidak nyaman, semuanya jadi nol. Seperti pembiak bilang, kita mulai dari nol. Kenapa? Karena kasih Tuhan yang 100.
Tapi kalau kita mencoba untuk menaikkan nilai nol kita, Tuhan akan turun. Dia seperti timbangan, Bapak Ibu. Menguatkan kedagingan kita, manusia kita akan turun. Manusia kita dikuatkan. Ini seperti timbangan. Saya sudah ceritakan 2 ekor kucing warna belang coklat dengan belang merah, mana yang benar? Yang benar, yang sering dikasih makan. Manusia roh kita, manusia batinnya kita dipenuhi dengan firman dan ungkapan kuasa Roh Kudus, dia semakin kuat. Otomatis mengingat ini titik keseimbangan balancingnya. Bagaimana Yusuf sudah sampai tahap manusia karakternya kuat. Godaan untuk pakai Vera yang cantik, yang suka mandi susu 7 kembang, 15 mekar sari, wangi dari sini-sini siapa? Dan berhari-hari tante Potifar godai, sama kayak susah dulu, sama kan? Tapi Yusuf lari keluar. Akibatnya Yusuf masuk penjara. Dia masuk penjara karena menjadi orang benar. Simpson di penjara itu karena dia kalah dengan Tuhan. Pilihan ada di tangan kita. Menjadi seperti Yusuf yang terus mengandalkan Tuhan dan menguatkan manusia karakternya. Selain juga karisma karunia lipat tajam. Atau lupa bahwa semua yang Tuhan sediakan bagi kita semuanya akan Tuhan. Para pendeta hamba Tuhan hanya menyampaikan pesan firman Tuhan. Pilihan ada di tangan Bapak Yesus. The choice is yours. Saya tidak mungkin maksa Bapak Ibu harus menjalankan ini dengan cara manusia. Saya berdoa Tuhan kiranya setiap firman yang disampaikan di dalam setiap kita menjadi rema, menjadi hidup, bertumbuh, berakar, berbuah, dan pada saatnya Tuhan akan berkata, masuklah, hai hamba yang baik dan setia ke dalam perjamuan